Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Afriansyah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Tujuan saya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Langsung saja kita masuki ke materinya, yaitu pengertian hadis tematik dan 8 penyusun hadis tematik. Hadis tematik atau juga bisa dikatakan hadis maudhu'i ialah hadis yang berkaitan dengan satu topik pembahasan atau satu tujuan. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis atau disebut tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Dan yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau disebut cacat dan syazz atau juga disebut dengan kejanggalan. Dan yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa, membandingkan berbagai syarah hadis. Selanjutnya ada sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis, dibuktikan dengan 4 hadis yang berkaitan dengan sifat jujur. Ini merupakan salah satu sifat yang melekat pada Rasulullah SAW. Yang pertama itu, kejujuran dapat membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Artinya, hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu kebimbangan. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menghafal hadis dari Rasulullah SAW, yaitu, tinggalkanlah olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu kebimbangan." Hadis riwayat Tirmizi. Para pedagang akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir atau jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur. Orang yang tidak jujur termasuk sebagai orang yang munafik. Tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Selanjutnya yaitu fenomena atau bahkan ada upaya yang terencana oleh segelintir orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik. Dari yang saya cari, dalam Sirah An-Nabawiyah pun telah terbukti bahwa Rasulullah tidak hanya mengajarkan urusan agama saja, melainkan beliau juga mengajarkan masalah politik. Bahkan, Rasulullah sendiri yang menyontohkan sebagai seorang politikus selama 10 tahun ketika berada di Madinah. Beliau menjadi kepala negara, berinteraksi kepada seluruh masyarakat, baik muslim maupun kafir, membuat dan menjalankan undang-undang, serta mengurusi berbagai persoalan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karenanya, Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Mereka yang hendak memisahkan Islam dengan politik sama saja tidak mengakui dan bahkan menentang kenabian. Hadis lengkap.
Oke, saya lanjut. Setiap kamu adalah pemimpin. Artinya, kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian. Pemimpin bertanggung jawab atas rakyat. Suami adalah pemimpin keluarga dan ia bertanggung jawab atas mereka. Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab untuk hal itu. Apabila kamu pergi musafir, pilihlah salah satu di antaranya sebagai amir. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada 3 orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2241 dan Syekh Al-Albani mengatakan hasan sahih. Selanjutnya ada larangan berbuat curang atau menipu. Barang siapa yang berbuat curang atau menipu pada kaum muslimin, maka ia bukan termasuk kepada golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri orang munafik yaitu ada 3. Ya, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Selanjutnya, siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Artinya, jika di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisanmu. Namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Oke, mungkin segitu saja paparan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.